Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan kita masih akan menggali terkait dengan kisru transaksi janggal pegawai Kemenkeu yang jumlahnya dikabarkan mencapai 300 triliun rupiah. Masih bersama kami juga malam hari ini via sambungan Zoom atau daring, Kabag Pemberitaan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri dan juga pakar tindak pidana pencucian uang atau TPPU Yenti Ganarsi. Bu Yenti, Mas Ali masih bersama kami ya? Ya, Oke, baik. Saya kembali ke Bu Yenti sesuai dengan pertanyaan saya sebelum jeda Bu Yenti gitu. Lagi-lagi TPPU ini katakanlah menjadi sebuah tembok yang harus dilewati oleh KPK ya lebih tepatnya sampai nanti ada revisi undang-undang. Tapi kita bisa masuk, celahnya bisa kita gunakan dari mana? Iya bisa, nanti kan gini Pak, insya Allah ya memang begitu sih penemuan TPPU itu, hebatnya TPPU itu apa, yaitu bahwa ketika para apa ya perampok uang negara atau apalah itu namanya ya itu atau orang-orang yang melakukan kejahatan keuangan itu perbuatannya bisa mereka tutup-tutupi, kita akan menghalang-halangi dengan undang-undang pencucian uang, yaitu ketika uang itu digunakan, kita hadang dengan TPPU. Karena kalau kita hadang dengan undang-undang tindak pidana asalnya, memang mereka sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk diendus gitu ya. Nah, maka tahun 1988 muncullah konvensi tentang ini, bahwa ada menghadapi kewalahan bahwa mereka lebih semakin lihai dalam hal menghilangkan jejak kejahatan asalnya, maka diketemukanlah undang-undang pencucian uang, yaitu ketika ada bukti awal bahwa ada transaksi-transaksi yang mencurigakan yang tidak sesuai dengan profil. Maka juga dibentuk sekaligus Financial Intelligence Unit yang di Indonesia namanya PPATK. Itu begitu. Jadi mungkin gini Pak, saya urun rembuk saja. Mungkin masuknya dengan dugaan adanya transaksi yang tidak sesuai dengan profilnya ya, kemudian masuk juga mungkin ada surat ya, kan ada surat ya, alat bukti surat dan sebagainya, itu pasti ada. Nah, nanti bersamaan dengan itu langsung, karena memang kalau TPPU kan ada transaksi itu berasal dari hasil kejahatan yang ini harus dicari, dan yang bersangkutan mengetahui atau patut menduga bahwa yang ditransaksikan adalah hasil kejahatan itu. Jadi memang yang akan dicari adalah hasil kejahatannya itu. Dan nanti kalaupun tidak hati-hati, kalau penegak hukum itu presumption of guilt ya Mbak ya. Jadi saya ini untuk Pak Ali Fikri dan untuk penegak hukum. Jadi nanti pada saat sudah pembuktian, ketika akan maju ke penuntutan dalam artian tahap penuntutan ya, memberikan penuntutan sebelum selesai pembuktian itu, nanti hakim akan mewajibkan juga terdakwanya, bukan tersangka, terdakwanya untuk membuktikan apa yang di alat bukti atau bukti yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum atau jaksa KPK di pengadilan itu, kemudian hakim minta juga terdakwanya silahkan buktikan bahwa kalau jaksa membuktikan ini berasal dari kejahatan, tetapi terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa itu berasal dari kegiatan yang sah. Gitu. Kalau tidak bisa membuktikan, maka dalam teorinya dikatakan bahwa ketidakmampuan terdakwa dalam membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan sah, maka hal itu dianggap hakim menguatkan dakwaan jaksa. Saya kira bisa itu. Berarti Insya Allah bisa sangat, karena itu kebetulan di sini tinggi sekali dari kelaziman yang dimiliki yang bersangkutan itu sangat tinggi. Bahkan di dalam 75 juga dikatakan penyidik tindak pidana pencucian uang yang menemukan alat bukti permulaan pencucian uang dan tindak pidana asal maka menggabungkan. Jadi disebutnya juga dalam pasal 75 adalah penyidik tindak pidana pencucian uang. Dan siapa penyidik tindak pidana pencucian uang sejak tahun 2010 disebutkan juga adalah KPK. Itu dalam penjelasannya. Sekarang malah sudah dianulir, semua penyidik tindak pidana asal adalah penyidik tindak pidana pencucian uang. Untuk lewat MK kan dianulir, penjelasan itu diperluas. Jadi tidak mungkin kenapa ini tidak diserahkan oleh PPATK kepada penyidik pajak, karena ini bukan permasalahan kejahatan pajak. Perpajakan yang ada itu bukan. Ini adalah kejahatan korupsi yang diduga dilakukan oleh
pejabat negara di uh, Ditjen Pajak atau Bea Cukai, maka tidak akan diserahkan ke Pegawai kementeriannya. pajaknya. Itu udah pasti itu. Oke. Ya, ya Ya, walaupun kita tetap harus menunggu nih karena kan dari Kemenkeu sendiri kabarnya akan atau ingin bertemu dengan PPATK untuk iya, membicarakan tapi hal ini. tidak boleh diberikan, tidak boleh Oh, diberikan. oh. Tidak, karena hanya Nggak diberikan boleh kepada ketemu sama penegak sekali nih hukum. ya Bu Yenti? Ya, karena ada ancaman pidananya 4 tahun. Ya, Interesting, kita oke. harus taat itu aturannya begitu karena bahaya sekali. Mhm. Karena ini saat ini PPATK itu tidak bisa blokir paling penundaan. PPATK bukan bagian penegakan hukum yang mempunyai upaya paksa. Dan Oke. itu bahaya sekali. Ketika sudah disampaikan, terus kemudian apalagi yang meminta adalah kementerian di mana nama-nama itu adalah anggotanya, Pegawainya. ya pegawainya. Itu ya kita harus hormati aturannya gitu. Kalau mau Oke. menyampaikan ya ke Pak Ali Fikri aja, ke KPK oke, gitu kan. Mereka Oke, dengan oke. standarnya masing-masing. Kenapa Ya, tidak kenapa itu. tidak ada yang mengatakan atau katakanlah kenapa tidak ada yang bersuara Bu kalau ini ternyata ya menyalahi aturan undang-undang? Ya, ini makanya kemarin saya kan mengatakan apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam itu saya nggak tahu benar apa salah tapi Mhm. berguna gitu ya Pak Iya, ya. iya, Saya kan iya. bilang begitu, Might as well berguna. jadi trigger Karena begitu ya Bu ya? ternyata dalam empiricalnya, secara empiris, loh kok ternyata ada sekian lama masyarakat tidak tahu. Kalau bukan Pak Menko Polhukam yang speak up, kita Mhm, nggak tahu. Tapi kan saya nggak tahu nih, ini debatable ya. Pak mhm, Menko Polhukam tidak menyebutkan nama-namanya, tidak menyebutkan di mana-di mananya, hanya global gitu kan. mhm. Ya itu saya masih berpikir ya, kemarin udah saya beberapa TV saya sampaikan, saya tidak tahu salah benarnya, tetapi itu berguna. Jadi kita bisa ngawasin semuanya. Kita juga Mhm. semakin semakin apa ya, semakin merasa lebih terpuruk ya. Pasti ya, kita tuh apa ya Pak, kita tuh sedih gitu ya. Ya sedih, marah, geram gitu ya. Kita mengisi LHKP, mengisi apa SPT saja yang susah itu aja, kita perlu orang lain itu deg-degan gitu. Aduh, Padahal aku belum akhirnya isi juga SPT. nihil-nihil juga aja deg-degan gitu loh. Lah kok yang apa yang mempunyai yang bahkan petugasnya malah melakukan itu. Ini satu erosi kepercayaan yang luar biasa Mhm. akan terjadi. Karena apa? Karena memang etika profesi pelayanan publiknya sangat buruk. Ini yang harus ya mungkin ini langsung kepada presiden saja bahwa demikianlah Mhm. yang terjadi di kementerian di mana kementerian-kementerian itu menteri-menterinya adalah pembantu beliau termasuk kelembagaan. Jadi nanti serahkan aja kalau banyak ini berapa 614 orang itu serahkan ke 3 lembaga itu. Mhm. Ya saya pikir begitu. Tapi ya tolong lembaga itu sendiri harus bersih dulu ya Pak Ali Fikri. Iya. Oke, Mas Ali, kita Ya, pakai ya saya jadi ingat katakanlah Majas Pars Pro Toto gitu. Kalau misal kita bicara mengenai rekening atau transaksi janggal di Kementerian Keuangan ini bisa kita lihat juga nggak dari penyelidikan sementara KPK atas transaksi apa saja yang ada dalam rekening Rafael Alun Trisambodo saat ini dan juga Eko Darmanto juga lagi diperiksa. iya, makanya kemudian kan KPK meningkatkan pada proses yang kewenangan KPK diperluas begitu. Tidak Yes. hanya pada proses administratif. Kalau kemudian LHKPN kan ada kelemahan dari sisi kalau kita bicara penegakan hukumnya kan jadi lebih susah karena sanksinya administratif kan begitu ya. Ya aturannya memang begitu. Itu yang kita harus ikuti sejauh ini. Nah, makanya kemudian untuk memperluas jangkauan dari KPK sendiri kan dibuka proses penyelidikan sehingga bisa kolaboratif antara tim LHKPN bidang pencegahan KPK dengan bidang penindakan melalui Direktorat Penyelidikan itu sendiri. Harapannya jangkauannya lebih luas bisa memanggil, bisa mengundang pihak-pihak lain yang diduga mengetahui dari seluruh rangkaian proses yang diduga dilakukan oleh RAT ini begitu. Nah, adapun mengenai materinya tentu tidak bisa kami sampaikan ya, karena ini kan Yes. bagian dari strategi yang berlangsung sedang KPK lakukan, sedang KPK kerjakan. Kalau kemudian kami sampaikan juga ke ranah publik, tentu ini sangat mengganggu proses-proses yang sedang kami lakukan. Analisis mendalam dari tim penyelidik juga butuh senyap, begitu ya. Mhm, Kalau mhm. kemudian kami harus juga menyampaikannya di ranah publik akan menyulitkan pihak-pihak, apalagi saat ini informasi begitu cepat dan apalagi kejahatan-kejahatan semacam ini pasti dilakukan dengan rapi gitu ya. Oleh karena itu untuk membongkarnya butuh strategi, butuh cara yang
saya kira melebihi dari cara-cara ketika membongkar tindak pidana lain. Karena ini kan berkelindan dengan tadi persoalan perpajakan, persoalan gratifikasi yang waktunya juga sudah cukup lama. Tadi kan datanya sebenarnya kalau kita bicara 300 triliun kan jangkauan waktu yang cukup panjang, begitu ya, informasi yang kami terima dari pemberitaan ya. Karena lagi-lagi kan datanya belum diterima oleh KPK. Saya sepakat tadi dengan Bu Yenti ya, bahwa memang data LH semacam itu sudah seharusnya memang diserahkannya ke penegak hukum begitu ya, sehingga bisa ditindaklanjuti dari sisi penegakan hukumnya begitu. Oke. Karena tadi itu kalau kita bicara transaksi mencurigakan, sekalipun transaksi mencurigakan itu tidak kemudian selalu ada indikasi pidana. Ini memang secara normatif kan begitu ya, transaksi mencurigakan itu. Tetapi lagi-lagi ketika kita bisa melihatnya dari sisi bahwa banyak juga kasus yang ditangani oleh KPK yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan khususnya di bidang di pajak ini dengan modus-modus yang sebenarnya kan klasik, hampir sama yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku yang sudah pernah ditangani oleh KPK. Ya, ada penyidik pajak, ada kepala kantor pajak dan lain-lain, itu KPK cukup pengalaman ya, bagaimana kemudian membongkar dugaan korupsi, suap, gratifikasi, bahkan ke TPPU yang melibatkan aparat pajak. Saat ini masih dalam proses persidangan, terdakwa Angin Prayitno itu kan diduga suapnya sudah selesai divonis, tetapi kemudian kami lanjutkan pada tindak pidana pencucian uangnya, yaitu penerimaan gratifikasi dan TPPU. Tentu sumber LH ini menjadi penting bagi kami ketika proses-proses semacam itu gitu. Oke, baik. Terakhir saya kembali ke Bu Yenti. Bu Yenti, kita lagi-lagi bicara ini kan sebenarnya muncul dari satu sosok ya, satu orang begitu, Rafael Alun Trisambodo, kemudian jadi berkembang ke arah yang lain sampai akhirnya ya lagi-lagi ini gitu, transaksi senilai 300 triliun rupiah, jumlah yang sangat masif, jumlah yang tidak cocok dengan profil dari pegawai-pegawai kementerian sebuah lembaga negara seperti itu. Kira-kira Bu Yenti, apalagi yang harus kita siapkan begitu, masyarakat harus siapkan terkait dengan hasil-hasil penyelidikan atau hasil-hasil analisis dari PPATK khususnya, terutama di dalam institusi Ditjen Pajak dan juga Bea Cukai ke depan? Ya, satu etika profesi, kemudian tata kelola dari lembaga tersebut, dan pengawasan dari atasan. Itu penting sekali, pengawasan internal. Tapi apapun, ini kita semua kehilangan kepercayaan. Kenapa? Karena munculnya kasus ini bukan karena kasus pajak itu sendiri atau kasus korupsi itu sendiri, tapi adalah karena penganiayaan berat. Artinya apa? Tidak ada niat baik dari mereka untuk melihat bagaimana kalau seandainya yang 300 triliun itu betul-betul ada mutasi ya, belum tentu itu 300 triliun, bisa jadi 250. Nah, yang 50 itu karena perjalanan. Nah, perjalanan ke sana kemari itulah yang namanya TPPU. Itu TPPU adalah layering, transfer. Ketika PPATK mengatakan ada mutasi, itu berarti TPPU itu adalah proses dari placement ke layering atau ke integration, gitu ya. Nah itu. Nah tetapi apapun ini fakta ya. Kita entah a blessing lah dari kesedihan ini ya. Kita ada semacam ada titik terang gitu ya, bahwa ternyata dengan adanya perbuatan yang sangat keji itu ya, itu juga menyedihkan sekali. Mungkin Pak Ali juga, kita harus membangun lagi Pak, bahwa ternyata korupsi itu bukan saja mengeroposkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahannya, tetapi juga pertanyaan kita kepada para pejabat-pejabat yang terlibat dengan perbuatan lancung itu, ternyata bagaimana mereka caranya parentingnya, mendidik anak-anaknya. Itu kan KPK punya itu ya Pak, program pendidikan anti korupsi sejak dini, ya kan Pak? Nah, sejak dini. Nah ini boro-boro mendidik anti korupsi, malah yang terjadi seperti ini. Jadi by side product dari mereka melakukan ini juga ada lagi gitu ya, produk lain lagi, yaitu dari korupsi itu produk lainnya adalah tidak terdidiknya anak-anak, dan ini memerlukan semua sektor di kenegaraan ini bergerak, baik itu tokoh masyarakat, pendidikan, agama, itu harus bergerak semua. Kita sangat sedih dengan adanya kekejian luar biasa ini, dan mungkin sebagai orang yang beragama ya, kita Pancasila ya,
hanya mengatakan bahwa inilah saatnya Tuhan menunjukkan segalanya lewat itu kan, bahwa ternyata di balik itu ada praktek-praktek curang, praktek-praktek fraud yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang harusnya melayani publik dengan baik. Minimal ini ada dugaan beberapa orang dulu, tetapi kan sudah ada 300 triliun, tidak mungkin lah Pak Mahfud itu asal bicara ya, tidak mungkin, pasti ada datanya. Tetapi data itu sekali lagi hanya boleh diketahui oleh yang berwenang atau berhak, yaitu APH. Mohon kiranya tidak dikejar-kejar untuk siapa orangnya, berapa, kemana, karena belum ada, bahkan ya sprindik bocor aja jadi masalah gitu kan, iya kan, itu menjadi suatu pelanggaran berat sebetulnya, apalagi membocorkan ini yang belum ada sprindiknya. Itu akan berbahaya, kita akan kehilangan tracing uang-uang itu kemana, atau saksi-saksi lain yang berkaitan tuh bisa pergi, itu bahaya sekali. Jadi jangan deh, please tidak mencampuri bagaimana bagaimana cara ya, metode penegak hukum dalam hal mencari alat bukti lain dengan hanya kepingin siapa sih itu tidak, karena memang tahapan penyelidikan dan penyidikan itu betul-betul tahapan yang sangat profesional. Hanya pada mereka yang tahu, dan kita harus hati-hati betul untuk sekedar ingin tahu tetapi nanti malah uangnya hilang, bukti-bukti lain hilang, bahkan saksi-saksi lain yang kita belum bisa deteksi, bisa-bisa dia sudah kabur ke luar negeri. Ini jadi maka namanya financial intelligence, karena memang belum, bahkan hasil penyidikan yang belum dibawa ke pengadilan pun masih intelligence sebetulnya. Data intelijen jangan dulu disampaikan, karena nanti kita akan, kecuali misalnya disebutkan saksi tapi sudah ada pencegahan ke luar negeri, itu ya silahkanlah. Tapi apalagi belum, itu bahaya sekali. Jadi ya keingintahuan, transparansi untuk penyidikan itu ada batasnya. Yang nanti transparansi sesungguhnya adalah di pengadilan. Begitu saya kira. Baik. Bu Yenti, terima kasih atas insight-nya, dan juga Mas Ali atas informasinya. Saya dan juga masyarakat khususnya betul-betul berharap agar pengusutan kasus ini bisa KPK jalankan dengan lancar begitu. Kita butuh kejelasan tentunya, memang apakah transaksi ini betul-betul ya sesuai dengan jumlah yang disebutkan gitu, semasif itu, semenyedihkan itu. Tapi kalaupun betul ada, kita tentunya butuh penanganan lebih lanjut terkait dengan pegawai-pegawai nakal yang tidak hanya merugikan negara, khususnya merugikan kami, uang kami masyarakat yang masuk ke sana. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Mas Ali Fikri dan juga Bu Yenti Garnasih dalam MNC News Prime malam hari ini. Sehat selalu, kita ketemu lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Iya. Tetaplah bersama kami pemirsa, MNC News Prime masih akan kembali sesaat lagi.